Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kampung Santri sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang tepung rempeyek ya. Jadi gini teman-teman, rempeyek itu kan pakai tepung ya. Entah itu rempeyek kacang, rempeyek teri, rempeyek udang ya. Itu kan pasti kita pakai tepung ya. Dan tepung ini kalau zaman dulu itu eh, ngasih bumbunya itu dibuatkan sendiri ya, jadi tepung kemudian dikasih apa namanya, ulekan bawang putih, bawang merah, kemudian gula atau garam, kemudian penyedap rasa sendiri gitu ya. Tapi sekarang kan tersedia tepung bumbu yang siap pakai ya, yang bungkusnya kecil-kecil, kemudian warnanya yang agak kekuning-kuningan itu teman-teman ya. Nah itu apakah aman buat orang yang menderita gangguan asam lambung? Begini ya, saya sedikit bercerita. Sebenarnya sekitar sebulan yang lalu itu saya makan rempeyek itu ya. Jadi setelah saya makan berapa ya, agak banyak ya, agak banyak. Dan itu lebih dari satu kali makan. Ya. Maksudnya itu pagi makan, siang juga makan gitu. Dan memang rasanya memang gurih banget ya. Apalagi yang tepung yang sudah siap pakai ini ya teman-teman ya. Ternyata apa yang terjadi ya? Setelah makan itu saya kambuh ya, perut nggak enak, kayak pinaik ya, kayak ada yang apa namanya ingin mendesak ya, intinya kembung yang luar biasa ya, disertai keliengan, kepala kencang itu teman-teman ya. Wah saya langsung ini ada yang nggak beres nih sama lambung. Makanan apa yang saya makan hari ini ya, saya cek. Ternyata yang agak asing, yang agak banyak hari itu adalah rempeyek itu ya. Nah, dari situ saya sudah mulai curiga, tetapi saya nggak mau mengambil keputusan terburu-buru ya. Saya tunggu sampai beberapa waktu lagi ya. Dan ternyata itu kemarin ya. Kemarin itu saya makan itu lagi ya, karena saya pikir mungkin waktu kambuh yang pertama dulu mungkin saya yang kebanyakan ya, atau mungkin ada faktor lain ya, saya nggak berani menyimpulkan dulu. Ternyata kemarin itu saya makan lagi ya, ya nggak terlalu banyak, biasalah. Mungkin kalau satu porsi makan itu satu piring yang kita habis 2 atau 3 rempeyek kan masih wajar. Dan itu saya ulangi lagi pagi dan siang nah, itu. Dan ternyata di sore ya, hampir sore lah, sekitar jam 2, antara jam 2 jam 3 saya kambuh lagi. Rasanya juga hampir sama seperti dulu ya rasanya. Tapi kali ini lebih lebih apa ya, lebih lebih mual lagi ya, lebih nggak enak lagi ya, lebih sakit lagi teman-teman ya. Jadi mulai kemarin itu saya langsung berani narik kesimpulan bahwasanya kita harus hati-hati dengan tepung rempeyek ini. Kita nggak tahu itu bahan-bahan itu terbuat dari apa, kita nggak tahu ya. Apakah memang seperti yang dicantumkan di labelnya, ataukah apa ya, kita tetap pikiran positif aja lah, bahwa itu memang bahan-bahan yang memang masih bisa dikonsumsi ya. Tetapi ya kebetulan nggak cocok dengan kita yang lambungnya masih bermasalah gitu. Saya tetap berprasangka baik bahwa memang itu toh juga orang lain kalau makan juga nggak apa-apa. Yang sakit itu saya ya, seperti orang rumah atau orang lain ya. Dan juga itu kan tepung itu kan laris di pasaran ya, banyak yang beli dan mereka nggak apa-apa, tapi saya kok bermasalah gitu ya. Nah, jadi untuk orang yang masih menderita masalah lambung, tepung rempeyek ini bisa menjadi potensi masalah jika dimakan, entah itu berlebihan atau sedang-sedang aja. Yang penting mulai sekarang saya nggak berani ya, mungkin hanya habiskan mungkin cuma 1 kali makan aja, atau cuma satu rempeyek aja lah, nanti nggak akan banyak-banyak, nggak akan sebanyak yang lalu. Karena sekarang saya sudah benar-benar tahu kesimpulannya, itu memang nggak cocok untuk saya. Inilah yang dinamakan membentuk pola pikir ya, membentuk pola makan ya. Diawali dari pola pikir dulu yang menyimpulkan bahwa oh makanan ini reaksinya seperti ini. Kemudian di apa namanya, di kasus yang kedua kok serupa gitu ya. Nah itu jangan ditambah lagi ketiga, keempat dan seterusnya ya. 2 saja sudah cukup ya. 2 kali kita ketimpa kambuh itu udah cukup. Wah ternyata ini bisa bikin
kambung bikin lambung gak enak gitu ya, sudah cukup itu aja. Habis itu sudah tinggalkan atau makan hanya sedikit saja. Itu yang jadi kesimpulan saya tentang uh, rempeyek, tepung rempeyek yang siap makan, siap siap jadi ya, siap saji ya, gitu ya. Nah, enggak apa-apa kalau lambungnya nggak ada masalah, sehat-sehat saja, ataupun apa namanya, memang memang nggak ada masalah ya nggak apa-apa dimakan, atau itu juga halal, diizinkan oleh pemerintah, nggak apa-apa masalah. Hanya saja di sini yang lambungnya masih belum sembuh itu bisa berpotensi ya. Saya menguji cobanya sendiri ya. Kalau teman-teman menguji cobanya sendiri, silakan ya, tapi jangan sampai sakit kalau bisa ya, jangan sampai kambuh ya. Cukup makanlah, ini video ini sebagai warning ya, makanlah jangan terlalu banyak ya, karena memang tepung itu gurih, enak banget ya, renyah, dan rasanya juga wah bikin nafsu makan ya, apalagi dicampurkan dengan udang ya, enak banget ya. Kemudian dikasih sayur manisa, oseng-oseng manisa ya. Nah, bukan tumis ya, oseng-oseng, lebihnya oseng-oseng manisa dikasih itu, enak sekali, luar biasa. Tapi untuk selanjutnya saya mungkin akan sangat membatasi ya, hanya sedikit sekali ya, atau mungkin saya sementara ini saya tinggalkan dulu menu yang satu itu ya. Jadi kesimpulannya, rempeyek yang dibuat dari tepung siap saji, nah ini teman-teman harus waspada ya. Makanlah dalam jumlah yang terbatas, jangan banyak-banyak, dan jangan sampai untuk berkali-kali makan, pagi, siang, sore, nggak usah ya. Cukup sarapan saja, atau makan siang saja, atau pagi dan siang, tapi makanlah maksimal 2 saja, 2 biji saja ya, agar nggak terlalu banyak-banyak ya. Karena apa? Dia berpotensi menimbulkan rasa lambung yang tidak nyaman, dan baru semalam itu baru mereda gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya tetap bisa tidur ya, alhamdulillah. Nah, itu aja teman-teman, sekilas informasi, dan mungkin bisa jadi pembelajaran buat saya pribadi khususnya, dan bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.